lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menderakan bersama Laut Sumatera Barat. Jiwanya, keparagannya, bukti dosa jarangan dengan amanah. Kuasa tukul tari rasa beda gunung tinggi, beda lurak dalam, karena pesona satu Nusantara, bagi hamba semangat. Doa akan dipimpin oleh Buya Feriza. Allah ya Rahman ya Rahim. Tiada Tuhan yang patut kami sembah kecuali kepada Engkau ya Allah. Hari ini kami berada di sini dalam rangka acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas lembaga adat se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Laporan panitia yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Adat kepada Bapak Abido Adifandi SSTB. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat hadir malam hari ini dalam rangka pembukaan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas lembaga adat. Kita akan mendorong lagi nagari-nagari percontohan ini dari 18 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat untuk melahirkan sebuah program hukum. Maka dari itu itulah salah satu dasar dan kita arahan dari Bupati Sumatera Barat Bapak Dr. Haji Yusuf Zahar bisa sedikit arahan terkait dengan 560 yang harus dimani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan arahan Ketua MUI Sumatera Barat kepada Buya Dr. Haji Kusrizal Zahar LC MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita catat adalah tidak semua orang nyaman melihat capaian masyarakat Minangkabau dalam mempertemukan antara syarak dan adat mereka. Karena itu tidak sedikit tangan-tangan jahil melalui berbagai tulisan dan catatan yang ingin menarik surut ke belakang. Apa yang dilakukan oleh kepala dinas, oleh dinas kebudayaan dan pihak-pihak terkait pada malam ini diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya atas nama pribadi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, terima kasih Rasulullah Pak Ridha, seluruh yang hadir. Mudah-mudahan ini akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan akan tercatat kelak di dalam catatan sejarah yang akan dikenang oleh generasi yang akan datang bahwa memang kita tidak menyia-nyiakan titipan untuk mereka, karena adat pesan syarak itu indah untuk awak saja, tapi akan diwariskan terus sampai kepada generasi yang akan datang. Sambutan Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Haji Syafrul SPD MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah orang Minang, kawe yang dibengkokkan, tapi ikan dilawik dan dihadang. Ya, kemana arahnya kita udah tahu ya. Implementasi itu kita coba dari yang kecil, ya sedikit, hanya 18. Tapi kalau itu bisa kita wujudkan dalam bentuk implementasi nyata, muncul misalnya undang-undang peraturan nagari masing-masing negara percontohan ini, kita insya Allah Sumatera Barat ini ya mudah meniru pada yang baik.
Sebenarnya islamisasi kita sudah berjalan. Implementasi itu dalam beberapa bentuk ya, itu sudah berjalan dengan baik. Ya, pakaian misalnya ya. Nah, belum ada tahfiz Quran ya, sedikit lah orangnya. Dianggap aneh. Sekarang sudah banyak. Ya, dulu ya nama-nama anak-anak kita itu banyak nama-nama Jawa. Sekarang ya sudah banyak nama-nama Islami ya. Dengan berlindung kepada Allah SWT, maka kegiatan peningkatan kapasitas lembaga adat dengan tema peran pemerintah dan lembaga adat dalam implementasi adat dan syarat zikrullah kita buka selesai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perbincangan ya atau pembicaraan dari sesi dari pertama dan yang kedua ini, sebenarnya seperti orang mencari jalan ya, lah nampak jalan yang ditempuh itu. Jadi untuk mengimplementasikan adat bersandi syarak bersandi kitabullah itu di negari-negari, yang jadi masalah bagaimana kita menguatkan lembaga adat itu yang mempunyai atau termaktub nanti di dalam institusi-institusi. Yang pertama, institusi itu rumah gadang. Itu sumber pendidikan dan tempat perempuan, dunia perempuan. Kemudian yang kedua, itu juga dunia pendidikan di mana anak-anak sesudah lepas dari dunia di rumah gadang ini pergi ke surau. Kemudian balai adat. Kemudian institusi yang ketiga, gelanggang. Gelanggang itu sampai orang muda dan remaja itu mengadu nenek mama pertandingan kapasitas kemampuannya dan segala macamnya di bidang seni, bidang olahraga dan di bidang membuat suatu keputusan, membincang persoalan-persoalan kaum dan segala macamnya itu. Jadi keempat itu prasarana dari institusi yang ada di dalam setiap kaum di Minangkabau. Jadi kalau kita mau menguatkan lembaga-lembaga adat itu berkaitan dengan keempat institusi itu. Misalnya nenek mama atau orang Ampek Jini itu di surau tempat mereka. Kemudian nenek mama itu di balai adat. Kemudian Mande Sako atau Bondo Kandung di rumah gadang. Kemudian Parik Paga Nagari itu di Galanggang. Nah, jadi itu yang perlu dikuatkan. Dan kemudian institusi-institusi itu kembali dihidupkan yang sudah ditinggalkan. Seperti surau ya. Surau itu bukan berarti awak membuat surau balik, tapi metode atau sistem surau itu yang dijalankan kembali di setiap kampung atau kaum itu. Dan di surau itu ada surau kaum, ada surau kampung, ada surau suku, kemudian baru nagari Bamu Saji. Nah, di surau kaum itu sampai mengaji orang-orang yang badusana, yang sewari, yang semuhrim. Jadi kalau awak bandingkan di luar Minang misalnya, di situ kan ada keputraan, ada keputrian. Jadi di awak orang luar menganggap di mana pendidikan laki-laki, orang lupa aja surau. Jadi surau itu sekaligus tempat pendidikan laki-laki perempuan, anak-anak orang Minang, sekaligus juga tempat tinggal atau sampai lalok laki-laki di Minangkabau. Nah, sementara rumah gadang itu dunia perempuan sampai perempuan-perempuan tinggal. Nah, itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita semua tidak asing mendengar kalimat adat bersandi syarak bersandi kitabullah yang harus diimplementasikan dalam bentuk syarak mengatur adat memakai. Selama ini banyak tuduhan-tuduhan miring kepada kita yang terus mendengungkan falsafah itu, seolah-olah falsafah tersebut hanya dalam bentuk ungkapan pernyataan dalam pidato dan berbagai macam.
Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat gelisah dengan kondisi yang demikian. Karena itu sudah saatnya masyarakat Sumatera Barat menunjukkan secara aktual bagaimana mengimplementasikan syarak mengatur adat memakai itu. Apalagi di saat tantangan berat sedang mendera kita semuanya dengan berbagai tingkat kemaksiatan yang dari hari ke hari bukannya menurun, seperti narkoba, begitu juga LGBT, perzinaan, tingkat perceraian yang tinggi, dan berbagai macam persoalan-persoalan sosial. Kami yakin apabila benar-benar konsep syarak mengatur adat memakai ini dipraktekkan, diterapkan di dalam kehidupan, berbagai macam penyakit masyarakat itu akan bisa kita atasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan itulah yang mendorong kita semua untuk berkomitmen. Mudah-mudahan 18 nagari percontohan yang sekarang berhimpun bisa menjadi tauladan bagi negari-negari lainnya, insya Allah. Semoga kita diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan nagari sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang 12 2011 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun yang membentuk adalah Wali Nagari bersama dengan Bamus Nagari atau Badan Permusyawaratan Nagari. Nagari dalam rangka kehidupan bermasyarakat dapat diatur melalui peraturan nagari. Sehingga materi muatan peraturan nagari itu mencakup segala hal kebutuhan di tingkat nagari, termasuk juga menyangkut persoalan adat istiadat. Peraturan nagari dapat saja mengatur masalah-masalah adat di nagari berdasarkan hak asal-usul masing-masing nagari sesuai dengan prinsip adat selingkah nagari. Nah, untuk itu sudah saatnya masyarakat di nagari menjadikan peraturan nagari sebagai salah satu cara untuk mengatur persoalan yang ada di nagari, terutama menyangkut bagaimana memajukan, mengembangkan adat istiadat dan budaya di nagari. Prosesi terkait dengan menyelesaikan masalah-masalah kemanakan, sengketa-sengketa hukum, apakah perdata pidana yang bisa diselesaikan tingkat masyarakat, selayaknya itu diatur di dalam peraturan nagari. Jadi tidak hanya melulu bicara tentang pemerintahan, peraturan nagari juga dapat dimuat atau dibuat untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kenapa? Sebagai masyarakat hukum adat yang masih eksis dan ada pada saat ini, Sumatera Barat mempunyai potensi yang cukup besar. Selain itu, kita juga mendorong bagaimana Bamus, Wali Nagari, dan juga lembaga adat di nagari untuk terus menggali, melakukan peningkatan upaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan juga pemerintah dalam kegiatan ini untuk terus memberikan pelatihan ataupun bimbingan teknis. Kita sangat berharap ya pada saat ini juga generasi muda cukup tertarik ya untuk belajar adat. Tapi karena memang mungkin ruangnya terbatas, akhirnya mereka seolah-olah tidak peduli. Jadi ini kesempatan bagi kita bagaimana kembali ke nagari, kembali menghidupkan apa yang ada selama ini di nagari, yang lama dibarui dan usang dipailoi. Saya pikir itu tanggapan dari saya terhadap kegiatan ini dan luar biasa. Semoga ini menjadi ikhtiar kita untuk terus mempertahankan eksistensi masyarakat adat kita di Sumatera Barat. Saya Yeni Narikwan, sarjana hukum, magister hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Saya sangat mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini karena sebetulnya ini sangat diperlukan oleh wali nagari, perangkat nagari, Bamus nagari, serta lembaga adat di nagari dalam rangka meningkatkan kapasitas dan juga untuk mendorong regulasi di nagari dalam upaya pelestarian adat kita. Tadi kita juga tegaskan bahwa
pelestarian adat ini harus mendapat perhatian dari kita semua. Jangan sampai adat istiadat kita tidak ada regulasi yang menaunginya, sehingga adat istiadat kita tidak bisa lagi kita lestarikan dan juga tidak bisa dinikmati keberadaan adat dan budaya kita oleh tentu saja anak cucu kita ke depannya. Harapan kita pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan tidak berhenti di sini saja, perlu ada kegiatan lanjutan dalam rangka mendorong pelestarian adat ini menjadi regulasi baik di tingkat nagari, pemerintah daerah kabupaten kota maupun provinsi sendiri, sehingga kita satu kata dalam upaya pelestarian adat. Jadi mohon pemerintah daerah tidak kapok-kapok selalu melakukan kegiatan ini sehingga terbentuk regulasi yang baik yang mendukung keberadaan pelestarian adat kita di Sumatera Barat. Terima kasih, semoga sukses selalu. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian kesan dan pesan dari peserta kepada Bapak Sahrial Datuk Padak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan juga Dinas Kebudayaan yang telah mengadakan kegiatan BIMTEK ini, karena ini merupakan suatu pembekalan kepada kita nenek mama bagaimana regulasi yang ada di provinsi dan supaya bisa teraplikasi, dan juga bagaimana provinsi bisa menerima masukan dan aspirasi dari bawah supaya regulasi yang ada bisa dijalankan, dan bagaimana juga nanti pemerintah provinsi bisa mengakomodir dan kita bisa mengaplikasikan hukum-hukum adat dan yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus penutupan acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas lembaga adat oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan kepada Bapak Yayat Wahyudi AST MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber. Ada Profesor Ibu Bundo kita, Profesor Bundo Roda Taib, kemudian ada Buya Gus Rizal Gazahar, kemudian juga ada Bapak kita dari Kemenkumham yang hadir serta akademisi dari UNAN. Itu sepertinya sudah cukup bagi kita untuk men-trigger, walaupun memang ada beberapa yang masih perlu kita diskusikan untuk lebih lanjut terkait dengan penyusunan perna ini. Harapan kita dengan materi yang telah beliau berikan, semoga sedikit banyak dapat membuka wawasan kita, dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap keinginan-keinginan kita untuk menyusun peraturan nagari. Terima kasih banyak Bundo. Kemudian yang kami banggakan dan kami cintai Bapak Ibu, Bapak Ketua Wali Nagari, Ketua Bamus, Tuakan, serta para jajarannya sebagai peserta yang telah mengikuti BIMTEK ini dari awal sampai akhir. Demikian dengan mewakili Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, BIMTEK peningkatan kapasitas lembaga adat yang diselenggarakan di Hotel Balkon dari tanggal 17 sampai 19 Mei dengan resmi kami tutup. Demikianlah rangkaian acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas lembaga adat yang terselenggara dari 17 sampai 19 Mei 2023. Semoga apa yang menjadi maksud dan tujuan terselenggaranya acara ini dapat kita implementasikan di daerah kita masing-masing hendaknya. Pado baladang kasinggalang elok baburu katandike, di balik kayu nan babungo. Jiko dirantang namuah panjang, elok dipunta nak nyo singke sakiro kapagono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.